Halo teman pendengar setia Nyam-Nyam 208 FM. Selamat datang di program Bicara Santai Isi Berarti. Santapan ribuan penuh nada buat telinga dan pikiran kalian. Aku Atir, dan seperti biasa kita bakal ngobrol santai tapi penuh arti. Nah, pagi ini kita bakal ngebahas sesuatu yang dekat banget sama hidup kita sehari-hari, tapi kadang susah buat dijalaninnya, yaitu membangun kebiasaan positif nih. Santai aja, kita gak bakal ngasih teori yang berat kok. Cuman tips-tips ringan, cerita seru, dan pastinya interaksi langsung sama kalian. Jadi, siapin kopi atau teh kalian, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita mulai santapan pagi ini dengan nada yang hangat dan penuh energi positif. Sebelum kita masuk ke cara membangun kebiasaan positif, yuk kita pahami dulu kenapa hal kecil ini bisa berdampak besar. Kehidupan itu kayak musik. Nada-nadanya membentuk harmoni hidup kita. Kalau nadanya selaras, hidup terasa nyaman dan produktif. Contohnya, bangun pagi kedengarannya mudah, tapi banyak dari kita yang struggle. Atau kebiasaan nge-scroll HP sebelum tidur, padahal besok pagi kita tuh harus fresh kan. Nah, sadar atau enggak, kebiasaan itu adalah fondasi dari hari-hari kita. Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan positif nggak perlu drastis, biasanya dimulai dari hal kecil saja, seperti menulis satu hal yang disyukuri setiap pagi, jalan kaki 10 menit tiap sore, baca satu halaman buku sebelum tidur. Nah, di segmen berikutnya kita bakal ngobrol soal cara bikin kebiasaan itu nempel dan bertahan. Kalau tadi kita udah kenalin sama topiknya, sekarang mari kita masuk ke strategi yang praktis. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Jangan langsung targetin lari sejauh 5 km. Kalau biasanya kita tuh jarang olahraga. Mulai dari stretching atau jalan santai selama 5 menit dulu. Nah, terus ada juga konsistensi lebih penting daripada intensitas. Nah, 1 menit tiap hari lebih powerful daripada sekali-kali ngoyo banget. Nah, terus ada juga ajak temen atau komunitas. Nah, biasanya tuh positif lebih gampang nempel kalau ada temennya nih. Biasa seperti partner olahraga, partner baca buku, atau partner mini challenge. Nah, ada juga nih sabar dan fleksibel. Pada hari kita gagal, gak apa-apa. Kebiasaan itu kayak musik, butuh repetisi terus-menerus supaya harmoninya muncul. Dan tentunya saja kita bakal dengar cerita kalian yang udah nyobain tips-tips ini di segmen interaksi nanti. Ini dia bagian favorit teman-teman ngobrol langsung sama kalian. Kita bakal baca pesan melalui DM Instagram dari pendengar yang pengen share pengalaman atau nanya-nanya tips nih. Nah, yang pertama itu ada yang nanya nih, aku pengen bangun pagi tapi susah, tipsnya apa ya? Untuk yang pertama, coba taruh alarm di tempat yang bikin kalian harus bangun. Lalu bikin ritual pagi yang bikin mood kalian happy, seperti itu. Nah, ada yang nanya lagi nih, gimana biar konsisten olahraga tanpa kehilangan semangat? Nah, untuk itu, temukan alasan personal kenapa kalian tuh mau olahraga. Bisa biar sehat, biar mood oke, atau biar bisa main sama anak tanpa capek. Nah, alasan ini tuh bakal jadi motivasi internal yang lebih kuat untuk kalian. Teman-teman juga bisa share cerita sukses kecil kalian, misalnya berhasil tulis jurnal tiap hari, atau enggak scroll HP sebelum tidur seminggu. Kita akan highlight cerita inspiratif itu biar pendengar lain juga semangat tentu. Wah, gak kerasa ya, udah beberapa menit berlalu kita ngobrol bareng nih. Terima kasih banyak buat teman-teman pendengar yang udah kirim DM. Semoga santapan pagi ini bisa jadi reminder kebiasaan kecil yang konsisten bikin
hidup kita itu lebih harmonis dan bermakna. Ingat, jangan paksain diri, jangan sedih kalau satu hari kelewatan, yang penting mulai lagi besok. Aku Atir, pamit dulu dari Bicara Santai Isi Berarti, Nyam-Nyam 208 FM, santapan ribuan penuh nada untuk telinga dan hati kalian. Tetap semangat, tetap positif, dan sampai jumpa di program berikutnya.